Selamat pagi, salam sehat buat semua saudara pencinta patroli CIA.com, di mana saja berada. Kasus kejahatan perbankan di Kota Kupang atas raibnya uang 3 miliar, simak selanjutnya. Diduga terdapat kejahatan perbankan akibat kurangnya pertanggungjawaban dari pihak Bank Bukopin kepada nasabah Rebeka Adutadak, yang uangnya dipindahkan ke PT Mahkota yang berlokasi di Jakarta, senilai 3 miliar tanpa sepengetahuan nasabah. Kejahatan perbankan yang menjadi dugaan dari pihak hukum korban, Rebeka Adutadak, diakibatkan oleh kurangnya pertanggungjawaban dari pihak Bank Bukopin. Demikian disampaikan pengacara Agustinus Nahak, SHMH dan Yulianus B. Nahak, SHMH didampingi korban Rebeka Adutadak dan keluarganya di Hotel Sotis Kupang, 18 Februari 2022. Dari awal kami melihat bahwa ini merupakan kasus kejahatan perbankan, ujar Agustinus Nahak. Pihak bank memberikan 10 poin klarifikasi kepada pihak nasabah. 10 poin klarifikasi tersebut sama sekali tidak memberikan jaminan kepada nasabah dalam hal ini korban terkait yaitu Rebeka Adutadak. Ini menunjukkan bahwa pihak bank ingin mencuci tangan sendiri atas kasus yang dialami korban. Saya ingatkan bahwa Undang-Undang LPS ketika nasabah menyimpan uangnya di bank itulah yang menjadi jaminannya sendiri, ujar Agustinus Nahak. Dilanjutkan, pihak bank menyatakan bahwa sudah ada surat SP3 surat pemberhentian penyidikan. Tetapi yang dikeluarkan oleh Polda adalah surat pemberhentian penyelidikan. Oleh karena kasus tersebut masih dalam penyelidikan jadi dapat dipastikan untuk bisa dibuka kembali kasusnya apabila ada bukti yang dibawa kepada pihak Kapolda. Diduga pihak bank hanya mengarang-ngarang perihal surat yang dikeluarkan oleh Kapolda. Dari hal ini, seharusnya pihak bank memberikan solusi atas permasalahan terkait. Kelalaian pihak bank adalah kurang memonitor stafnya yang mana salah satu staf tersebut merangkap pekerjaan yaitu selain sebagai staf dari Bank Bukopin tetapi juga staf dari PT Mahkota. Ini mengakibatkan dampak pada misi yang dibawa oleh staf tersebut dengan memberikan surat untuk ditandatangani oleh korban Rebeka Adutadak, yang mana korban sendiri tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Hal inilah yang menjadi dugaan bahwa adanya suatu konspirasi atau permufakatan jahat. Pada kesempatan itu pengacara Yulianus Brianahak, SHMH membacakan 10 poin yang disampaikan oleh pihak Bank Bukopin dalam jumpa pers beberapa hari yang lalu di Kota Kupang sebagai berikut. Ini saya akan paparkan atau saya akan bacakan 10 poin yang diklarifikasi oleh Bank Bukopin Kupang. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa Bank Bukopin Kupang adalah perusahaan perbankan nasional yang telah berpengalaman semenjak tahun 1970, di mana dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan dan SOP yang diawasi oleh OJK dengan selalu memprioritaskan kenyamanan nasabah dan keamanan dana nasabah. Yang kedua, Bank Bukopin Kupang sebagai lembaga keuangan perbankan dibatasi oleh Undang-Undang Perbankan dalam menyampaikan informasi mengenai nasabah maupun simpanannya dalam hal ini rahasia bank. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami tidak akan menyampaikan mengenai kronologis terperinci terkait permasalahan dana Ibu Rebeka Adutadak dan mohon rekan-rekan media memahami hal tersebut. Yang ketiga, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai data nasabah dan simpanannya termasuk transaksi nasabah tersebut, Bank KB Bukopin Kupang hanya dapat membuka data kepada nasabah itu sendiri atau kepada penegak hukum yang sedang menjalankan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, bahwa mengenai permasalahan dengan Ibu Rebeka Adutadak atas permintaan yang bersangkutan, Bank KB Bukopin Kupang dengan itikat baik telah menyampaikan rincian kronologis transaksi yang menjadi pembicaraan pada saat ini dengan data yang selengkap-lengkapnya pada tanggal 5 Maret 2020 di kantor Bank KB Bukopin Cabang Kupang. Yang kelima, bahwa terkait dengan permasalahan ini, Ibu Rebeka Adutadak pada tanggal 7 Juli 2020 telah melaporkan Bank KB Bukopin Kupang dengan dugaan tindak pidana perbankan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTT sebagaimana laporan polisi dengan nomor LB-B-278-2021
7-Res.2.2/2020 SPKT Polda Nusa Tenggara Timur. Yang keenam, bahwa dalam proses hukum tersebut pihak Bank Bukopin Kupang telah beberapa kali diperiksa untuk memberikan keterangan dan juga menyampaikan bukti-bukti terkait dengan permasalahan ini. Yang ketujuh, bahwa terkait dengan proses hukum tersebut pihak kepolisian berdasarkan kewenangannya secara profesional mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 dengan nomor SPP NID /69/10/2020 di Treskrimsus pada tanggal 16 Oktober 2020 yang pada pokoknya tentang menghentikan penyidikan terhadap laporan polisi Ibu Rabeka Adutadak kepada Bank Bukopin Kupang karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana perbankan. 8. Bahwa berdasarkan SP3 tersebut maka cukup secara hukum pembuktian bahwa segala tuduhan Ibu Rabeka Adutadak terhadap Bank Bukopin Kupang adalah tidak benar dan Bank Bukopin Kupang secara profesional selalu menjalankan kegiatan usaha perbankan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kesembilan, bahwa terkait dengan kejadian pada tanggal 10 Februari 2022 di kantor Bank Bukopin Kupang, Bank Bukopin Kupang sangat menyayangkan langkah-langkah hukum tersebut yang berasal dari pihak Ibu Rabeka Adutadak. Sebagaimana yang telah dijabarkan bahwa permasalahan antara Ibu Rabeka Adutadak dengan Bank Bukopin Kupang telah diproses secara hukum di Polda Nusa Tenggara Timur dan telah dikeluarkan SP3 pada pokoknya menghentikan pemeriksaan dugaan tindak pidana perbankan dan secara hukum dapat diartikan bahwa segala tuduhan tidak baik terhadap Bank Bukopin Kupang terkait dengan Ibu Rabeka Adutadak adalah tidak benar. Yang ke-10, bahwa apabila Ibu Rabeka Adutadak tidak puas atau tidak terima dengan keputusan SP3 dari pihak kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur tersebut, sepatutnya mengupayakan langkah-langkah yang disediakan hukum, misalnya pra-peradilan sebagaimana yang disediakan oleh KUH Pidana, dan kami dari pihak Bank Bukopin Kupang juga sangat menyayangkan kegaduhan yang sempat terjadi beberapa hari lalu sehingga cukup mengganggu kegiatan profesional Bank Bukopin Kupang. Kami dari pihak Bank Bukopin Kupang meminta kepada seluruh nasabah atas ketidaknyamanan yang terjadi beberapa waktu lalu dan kami yakin segala sesuatu dapat didiskusikan melalui cara yang lebih baik. Selanjutnya pada kesempatan ini secara resmi melalui proses press conference ini kami sampaikan bahwa pihak Bank Bukopin Kupang sepenuhnya tidak melakukan hal-hal yang telah dituduhkan oleh pihak yang bersangkutan. Seluruh kegiatan usaha dan operasional perusahaan modal selalu mengacu dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, terima kasih teman-teman. Ini 10 poin klarifikasi yang diklarifikasikan oleh Bank Bukopin Kupang. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Agustinus. Ya, jadi teman-teman semua tadi 10 poin yang disampaikan oleh pihak bank, dan perlu saya sampaikan bahwa dari 10 poin ini tidak ada poin yang sama sekali, ya, tidak ada poin yang sama sekali memberikan jaminan kepada nasabah. Ini pihak bank mau mencuci tangan sendiri, ya. Dia mau mencuci tangan, tapi saya ingatkan sekali lagi bahwa undang-undang LPS ketika nasabah menyimpan uangnya di bank, bank itu adalah jaminannya sendiri. Yang saya sampaikan bahwa pihak bank menyatakan bahwa sudah ada surat SP3, surat pemberhentian penyidikan. Padahal surat yang dikeluarkan oleh Polda, surat pemberhentian penyelidikan. Jadi jangan bawa-bawa ke ranah pra-peradilan. Itu bukan objek pra-peradilan kalau penyelidikan. Itu masih di Polda. Kalau kami bisa buktikan, bisa membawa bukti baru ke Polda, Polda bisa buka. Makanya kami sudah menyurati ke Polda untuk membuka kembali laporan yang sebelumnya sempat dihentikan karena masih dalam proses penyelidikan, belum sampai penyidikan, ya. Jadi pihak bank jangan ngarang-ngarang tuh, belum penyidikan, itu masih penyelidikan. Masa ngarahin kita ke pra-peradilan? Itu masih dalam proses penyelidikan. Yang kami sayangkan sama sekali adalah yang pertama, yang seharusnya pihak bank mencarikan solusi. Kenapa seperti itu? Dari awal kami sudah sampaikan bahwa yang namanya Jacqueline itu adalah staf bank. Staf bank yang merangkap pekerjaan menjadi juga staf dari salah satu PT. Namanya PT Mahkota. Nah, ini kan kesalahan dari pihak siapa? Kenapa bank memberikan seorang staf pekerjaan, lalu ada juga
tidak memonitor bahwa ternyata staf itu juga melakukan pekerjaan yang lain. Kejadian ini terjadi karena apa? Karena Jacqueline datang, Ibu Rebecca klien kami tahunya adalah pihak bank, bukan dari pihak PT Mahkota. Tetapi yang terjadi adalah ternyata dia bawa misi juga. Misinya apa? Menandatangani sesuatu yang Ibu Rebecca sendiri tidak tahu dan tidak paham. Toh kalau ada perjanjian waktu, oke, perjanjian tanda tangan Ibu Rebecca, serahkan dong. Mana Bu, tolong dibacakan. Mana salinannya, kasih ke klien saya. Tidak ada sama sekali. Setelah terjadi keributan itu, baru mereka menyampaikan. Ada salah satu namanya Acili itu, datang orang baru menjelaskan bahwa oh ternyata uangnya ibu bukan di Bank Bukopin, uangnya ibu sudah di PT Mahkota. Disitulah terjadi kegaduhan karena keluarga Ibu Rebecca tidak pernah yang namanya mau menginvestasikan uangnya ke PT yang lain selain kepada Bank Bukopin, depositnya pada Bank Bukopin. Kepercayaan daripada nasabah, daripada Ibu Rebecca sendiri, dari uang 2 miliar, akhirnya dia menambah lagi tabungan menjadi 3 miliar untuk didepositokan ke Bank Bukopin, bukan kepada pihak yang lain, kepada PT yang mana kayak namanya Mahkota, klien saya tidak pernah tahu. Memang yang kalian lihat di buku tertulis itu semuanya nyata. Bahwa ada tanda tangan Ibu Rebecca, ada beberapa tanda tangan, tapi tidak dijelaskan ini tanda tangan untuk apa. Harusnya orang berinvestasi, harusnya kan ada tanda tangan dan dijelaskan dulu, lalu diberikan juga fotokopi yang kayak selipnya kayak apalan kepada Ibu Rebecca supaya tahu ini untuk apa Bank Bukopin atau ke PT Mahkota. Karena klien saya tidak pernah tahu. Ini yang jadi persoalannya. Kalau memang klien saya, kemarin sampaikan Pak Agus, kalau saya tahu bahwa saya sendiri yang tanda tangan dan juga sudah dijelaskan dari awal bahwa uang saya akan diinvestasi kepada PT Mahkota, kenapa saya sudah bertahun-tahun saya berjuang terus? Karena memang dia tidak tahu. Inilah kenapa saya bilang ada konspirasi, ya, ada permufakatan jahat di sini. Ada orang suruhan bank, bawa seragam bank, bawa KTA bank yang selalu melakukan komunikasi, bahkan membawa dana mengeluarkan dari Ibu Rebecca sendiri, lalu tiba-tiba beralih profesi, yang katanya pakaiannya Bank Bukopin, tapi tiba-tiba beralih profesi membawa salah satu PT yang mana terselubung. Dan klien saya tidak pernah tahu. Makanya dari dulu kita sampaikan bahwa kami tidak pernah tahu yang namanya PT Mahkota. Yang kami tahu uang kami depositnya di Bank Bukopin. Mau sampai kami pun akan kami sampaikan itu, karena memang setelah kami teliti telah ada lain sebagainya, memang tidak ada. Uang itu kami mau alihkan ke PT yang lain. Buktinya di rekaman juga terkonfirmasinya satu, jedahnya begitu banyak, dan ibu ditanya mau kirim uang kemana, ibu sendiri tanya, saya nggak tahu, saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu bagaimana itu informasi yang benar. Ada bahasa tiba-tiba BCA kok. Loh, harusnya menjelaskan uang ibu akan dibawa ke sini. Konfirmasi kan harus jelas. Katanya bank sudah melalui peraturan perundang-undangan SOP. Pertanyaan saya, SOP-nya pernah nggak dikasih ke klien kita? SOP-nya apa? Klausul pasal-pasalnya apa? Supaya orang tahu yang dilanggar mana, yang perlu dijalankan mana gitu loh. Dia hanya datang, minta tanda tangan, pergi lagi, datang lagi, kapan dikonfirmasi dan lain. Tidak pernah menjelaskan SOP daripada bank itu. Tidak ada. Oke, bicara tentang rahasia bank. Tapi kalau orang perlu tahu dong, di bank itu apa sih? Standar operasional prosedurnya apa? Ketika kita menaruh uang, jaminannya apa gitu. Ini kalau seperti ini, ya ada oknum bank, ada staf bank bekerja sebagai staf di Bank Bukopin, lalu bekerja juga di pekerjaan lain. Lalu ada niat terselubung, ya. Dia pernah bilang, saya pernah lihat konfirmasi dari para Jacqueline bahwa sudah ada berkomunikasi berkali-kali. Tolong buka komunikasinya kapan. Yang katanya dia pernah menjelaskan kepada Ibu Rebecca bahwa ada menawarkan investasi tersebut. Kalau ada rekaman atau ada konfirmasi kapan? Tidak pernah. Bahasa itu tidak pernah ada. Sampai klien saya tahu itu ketika Acil itu datang menjelaskan. Bukan Jacqueline tidak pernah kasih tahu apapun. Makanya jangan sampai menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Saya hanya menyampaikan bahwa ketika jaminan bank itu harus ada. Jangan hanya mengambil dana, lalu ketika ada masalah cuci tangan, ya. Dan saya kembalikan lagi bahwa kasus di Polda bukan berarti ditutup di SP3 harus lihat pra-peradilan karena penyidikan, bukan. Ini masih proses penyelidikan, dihentikan sementara, ya, karena belum
buktinya belum kuat. Nah, kita akan kuatkan dan bukti-bukti yang kita akan hadirkan supaya dibuka lagi Polda. Jadi tidak harus melalui proses pra-peradilan, karena kalau penyelidikan bukan objeknya pra-peradilan, kecuali penyidikan itu baru prosesnya atau objeknya lewat pra-peradilan. Dan harus digarisbawahi bahwa ya sebenarnya saksi utama, saksi yang tahu persis persoalan ini ada yang bernama Angel ya, Bu ya. Ini Angel ini tahu persis terkonfirmasi atau tidak, ya. Bagaimana perjalanan duit ini dideposit di mana, mau keluar atau ditransfer atau tidak. Angel ini paling tahu. Dan Jacqueline sendiri karena apa? Kenapa dia harus dikeluarkan dari bank? Pasti kan ada persoalan. Ya kan? Kalau tidak ada masalah tidak mungkin dia dikeluarkan dari bank. Pertanyaannya apa dengan dia keluar dari bank lalu selesai urusan? Lalu bank boleh cuci tangan dengan uang dana orang yang ditransferkan ke perusahaan lain tanpa seizin, ya, tanpa kemauan daripada klien saya. Harus digarisbawahi juga bahwa tidak pernah klien saya Ibu Rabeka mengisi formulir. Ya, ini harus tidak pernah mengisi formulir tentang perusahaan atau PT yang namanya PT Mahkota. Tidak pernah, tulis tangannya tidak pernah ada. Yang kedua, ketika uang itu misalnya mau ditransfer, harusnya menggunakan KTP asli daripada Ibu Rabeka. Faktanya KTP itu tidak pernah, KTP asli tidak pernah dikasih. Dan yang berikut lagi, tidak ada surat kuasa dari Ibu Rabeka kepada siapapun untuk supaya uang itu dialihkan ke tempat lain atau ke perusahaan lain. Ini sangat penting. Bagaimana uang 3 miliar keluar dari Bank Bukopin tanpa terkonfirmasi dengan benar, tanpa KTP asli, tanpa dia mengisi formulir yang dibawa. Itu bukan klien saya mengisi formulir. Bahkan formulir dia sendiri tidak tahu. Lalu PT ini pun dia tidak pernah tahu dan tidak pernah dijelaskan. Ini PT dari mana? Tidak pernah. Karena ada kata-katanya seolah-olah, oh sudah ada komunikasi. Kapan komunikasi? Enggak pernah. Kalau benar bahwa klien saya mau berinvestasi ke perusahaan lain, dia tidak mungkin akan berjuang bertahun-tahun. Udah pasti ya sudah, dijalani aja kalau memang benar seperti itu. Karena tidak benar inilah, maka dia memperjuangkan haknya. Sampai kapanpun akan diperjuangkan terus. Karena sesuatu yang salah jangan dipertahankan. Pihak bank pun harus jeli dong. Kehati-hatiannya harus ada. Masa uang 3 miliar main keluar saja, tidak terkonfirmasi dengan baik. Lalu tidak ada KTP yang asli, lalu tidak pernah ada formulir yang diisi oleh klien saya, lalu tidak ada surat kuasa. Ini kan sesuatu yang sangat janggal itu loh. Maka saya bilang ini ada konspirasi, makanya harus dari Krimsus yang akan membongkar ini. Kalau persoalan di Krimum, ya, di Krimum sekarang tahapannya sudah penyidikan. Dan kami juga sebenarnya sudah menyurati Kapolda. 2 hari lalu kami juga sudah datangin ke PT Bank Bukopin Pusat. Saya sudah ketemu dalam beberapa legal di sana. Saya sudah jelaskan kepada mereka situasi yang ada di PT Bank di Bank Bukopin Kupang. Lalu mereka menjelaskan bahwa mereka akan merapatkan ini dengan pimpinannya. Nanti mereka akan menjawab surat yang saya sampaikan dan kami akan berkomunikasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang kedua, mereka juga minta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Saya bilang, bagaimana mungkin etika para seorang staf bank, yang mana seorang nasabah, siapapun yang datang ke bank harusnya diterima dengan baik dan benar. Bukan justru memprovokasi, bukan justru menyampaikan hal-hal yang menyinggung perasaan orang. Orang sudah kehilangan duit, lalu ke sana mau minta klarifikasi, mau bertemu sama pimpinannya di sana. Malah dikatakan bahwa kalian tuh abal-abal, uang kalian tidak akan pernah kembali. Hal ini yang harus diusut oleh pihak Bank Bukopin. Ada apa dengan oknum itu? Dia tahu sebanyak apa tentang masalah itu? Harus jelas. Karena ini menyangkut apa? Menyangkut uang orang. Yang harusnya Bank Bukopin harus bertanggung jawab, harus menjamin. Ini kesalahan siapa? Kenapa si Jacqueline itu datang sebagai orang bank, tapi tiba-tiba dia juga bekerja di salah satu perusahaan? Ini kan jadi persoalannya kan di sana. Kalau dia dari dulu bekerja di bank, ya harus bank dong. Kecuali dia datang pakai seragamnya PT Mahkota, itu mungkin lain. Berarti memang pribadinya dia dong. Tapi persoalan dia datang itu pakai seragam bank. KTA Bank Bukopin, label stempelnya Bank Bukopin, bahkan kop surat yang diserahkan uang 10 juta itu pada saat itu juga Bank Bukopin. Lalu bagaimana kalau bank menyatakan bahwa itu oknum, itu perbuatan oknum daripada Jacqueline?
yang saya pertanyakan itu, lalu Bang mau cuci tangan begitu saja? Tidak seperti itu, ya. Jadi teman-teman, saya hanya menyampaikan, nanti dijelaskan sama Ibu dan juga rekan saya bagaimana sih sebenarnya yang terjadi supaya jelas. Yang intinya adalah yang pertama, tidak pernah klien saya mengisi data formulir tentang PT Bank Bukopin. Yang kedua, tidak pernah ada KTA asli diserahkan dan kuasa untuk mencairkan, mengalihkan uang itu ke pihak lain. Ini inti daripada persoalan. Jadi kalau bank merasa bahwa dia tidak bertanggung jawab, itu salah besar. Kenapa? Karena ini ada kesalahan prosedur, SOP yang salah. Harusnya kan sudah memenuhi syarat dulu baru bisa dialihkan bank. Terkonfirmasi dengan benar dulu kepada pemilik uang. Faktanya nggak ada. Ya, ini yang harus dijelaskan semuanya. Mungkin dari teman-teman nanti juga ada rekan saya mungkin poin kedua ketiga dijelaskan. Nah, ini surat-surat yang kita kemarin sampaikan, saya perlu jelaskan. Setelah dari Bank Bukopin, saya juga ke Mabes Polri, surat juga kita masuk ke Pak Kapolri, ya. Yang ketiga kami juga ke Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan juga surat kami menyusul adalah ke Ketua DPR RI dan DPD RI. Tadi ini menyangkut masyarakat, ya, menyangkut uang rakyat, menyangkut banyak orang, ya, rakyat Indonesia. Jadi harus pimpinan-pimpinan tahu supaya ke depan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan.